Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bulan suci Ramadan 1434 Hijriah di Masjid Jami Al-Ikhlas Setda Kota Sukabumi dilaksanakan kultum bada duhur bagi segenap karyawan-karyawati serta masyarakat umum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Haji Ahmad Fahmi LGMFRI 11 Juli 2003. Mungkin kita sudahlah lupa, sedekah lapangkan harta. Juga dengan kalimat la'allahu yattaqun. Sama, jadi awal dan akhir perintah saum ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam kerangka menjaga proses ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah ibadah yang lain, maka inilah yang para ulama menyatakan keunikan ibadah saum. Seluruhnya mengajak kepada kita untuk meraih ketakwaan. Itulah sebabnya masyaallah muslimin rahimakumullah, saum ini tidak hanya diperuntukkan kepada perut. Kemarin saya dengar tafsir yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Beliau sampaikan kalimat perintah saum ini adalah laku untuk kalian. Jadi bukan untuk perut. Nah, maknanya adalah ketika Allah menggunakan kalimat laku, menggunakan kum, adalah yang saum itu bukan hanya perut, tetapi yang harus saum, yang harus menahan diri adalah pikiran kita. Pikiran kita juga harus ikut saum. Ucapan kita, perkataan kita juga perkataan yang harus ikut saum. Jadi dijaga, pikirannya dijaga. Ayeuna teh ulah duika pikiranna tos kaboboran ieu teh. Kumaha carana boboran sukses, ulah ada kakak 2 poe intinya. Terus pikiran boboran misalnya. Eta berarti kita belum bisa menjaga pikiran kita dari untuk saum. Kemudian tadi pembicaraan kita juga harus ikut saum. Sebagaimana perut kita juga saum. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini kalimat-kalimat yang tidak berbanding lurus dengan kalimat ketakwaan. Jadi perkataannya pun harus perkataan yang baik, yang benar. Jangan sampai kemudian ini tidak kita laksanakan. Mulai dari pikiran, perkataan, perut kita yang utama saum, termasuk juga berbagai aktivitas kita yang lain juga harus aktivitas yang mencerminkan kita bagian dari orang-orang yang saum. Sampai kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mereka itu ibadah saum, yang mereka itu berpuasa, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan ganjaran apapun dari ibadah saum mereka. Hanya illa al-ju' wal atas. Hanya mereka mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena yang saum itu hanya sebatas perut saja, tidak makan dan tidak minum, tetapi pikiran, aktivitas, kegiatan mereka bukan kegiatan orang-orang yang saum. Nah, terkait ketakwaan, Ramadan ini adalah ajang terbaik kita untuk melatih, membina dan meningkatkan ketakwaan kita. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan salah satu hadisnya juga kepada kita, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman zada taqwa, kata Rasulullah.
Jadi orang yang mereka itu masuk kepada Idul Fitri nanti kembali kepada fitrah, itu bukan orang yang berpakaian baru, liman labisal jadid, bukan orang yang berpenampilan baru, walakin liman zada taqwa. Tetapi orang yang masuk kepada Idul Fitri adalah mereka yang keluar dari Ramadan dengan liman zada taqwa, bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan dalam hadis yang pertama saya sebutkan tadi adalah syarat untuk masuk surga cukup kata Rasulullah, ittaqillah ka'aitu makunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang kedua adalah ikutilah berbagai perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan melaksanakan perbuatan baik. Jadi kita sadar yang namanya manusia makalul nisyan wal khata'. Yang namanya manusia itu tempat salah dan tempat lupa. 500.000 dibayar waktu sholat duha gak bisa akhirnya, karena hubungannya adalah hubungan manusia. Tetapi kemudian kalau kita memiliki kemaksiatan kepada Allah, pertobatannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal kedua di mana kita diminta untuk syarat untuk kita masuk surga. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebaik-baiknya. Pergaulilah manusia itu dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di tengah aktivitas kerja kita dengan sesama rekan kerja, dengan atasan atau dengan bawahan kita, seringkali kita melakukan hal-hal yang salah karena kita adalah bagian dari manusia. Tetapi Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, teruslah kita berbuat baik, teruslah kita bergaul dengan pergaulan yang sebaik-baiknya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada alam semesta. Nah, konsep inilah yang kemudian akan membuat kita semua, kata Rasulullah, mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan, kemudian mengikuti berbagai kemaksiatan yang kita lakukan dengan perbuatan baik, dan yang ketiga itu bergaul dengan manusia dengan pergaulannya baik. Alhamdulillah, kita bersyukur mulai hari ini kita kembali melaksanakan kultum ba'da zuhur di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan selama sekitar mungkin 20 kali atau berapa kali ya? 13 hari ya. Kita melaksanakan sholat berjamaah zuhur, kemudian dilanjutkan dengan kultum di masjid ini. Itu juga dalam kerangka menjaga kestabilan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi apa yang menjadi harapan kita, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Setelah Ramadan 29 atau 30 hari kita melakukan berbagai ibadah, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada fitrah dengan betul-betul mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna li Ramadan wa